Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Everspan dengan produk Ria akan mempresentasikan hasil analisis ini. Jadi, El Verstappen ini merupakan fan-made merch goods yang berawal dari ketertarikan pribadi dan belum tersedianya desain sesuai style yang disukai seperti gaya retro. Industri ekonomi ini bergerak di bidang kriya, yaitu ialah perhiasan ataupun seperti yang tertera ada keychain, custom order, stiker, foto ID, animal pin, dan juga ada phone charm. Kita bisa ngelihat El Verstappen melalui TikTok, X, dan juga Instagram. Saat ini, El Verstappen masih bergantung pada owner, sementara biaya produksi meningkat dan persaingan semakin ketat, sehingga penjualan turun 28,57%. Padahal, bisnis sudah memiliki demand di komunitas F1, tapi belum siap untuk berkembang lebih besar. Karena itu, fokus kami adalah meningkatkan profit dan pertumbuhan bisnis melalui target penjualan minimal 32 paket per bulan, konten promosi saat pre-order, dan diferensiasi produk. Setelah memahami kendala dan komplikasi El Verstappen, kami beranjak untuk memahami consumer trends dari F1. Secara global, fans saat ini bertumbuh 12%, dengan 97% intensi Gen Z mengikuti F1 sampai 5 tahun ke depan. Sekitar 70% diantaranya mengikuti konten digital F1 dalam sehari-hari. 66% diantaranya tertarik karena driver. Tidak hanya engagement sosial media, 40% fans cenderung membeli produk terkait F1. Kondisi ini menciptakan peluang untuk membangun komunitas sekaligus mendorong penjualan melalui konten digital. Selanjutnya, kami membandingkan El Verstappen dengan kompetitor berdasarkan harga, variasi produk, penetrasi pasar, dan name recognition, dan akses e-commerce. Hasilnya, El Verstappen memperoleh skor terendah yaitu 3,0 dengan kelemahan utama pada name recognition, akses e-commerce, dan penetrasi pasar. Pada perceptual map, El Verstappen berada di posisi harga yang lebih terjangkau dengan variasi produk yang cukup. Oleh karena itu, El Verstappen perlu memperkuat branding dan menambah variasi produk agar lebih kompetitif. Kalau tadi terkait kompetitor, lalu bagaimana dengan internal? Secara keuntungan, El Verstappen memiliki margin yang sehat dengan inventory turnover 3-4 kali. Sayangnya, terdapat penurunan penjualan, dikarenakan manajemen yang masih owner-oriented. Penjualan terpaku pada seasonal event dan tanggal kembar. Melalui Gann Matrix, kami melihat bahwa posisi El Verstappen berada pada kuadran 2. Artinya, industrinya masih sangat potensial, tapi El Verstappen belum maksimal. Berdasarkan matriks, El Verstappen berada di kuadran kompetitif dengan titik 0,6 dan min 0,4. Posisi ini menunjukkan bahwa bisnis berada di industri yang masih menarik dan memiliki peluang untuk tumbuh. Namun, perusahaan belum memiliki kekuatan internal dan daya saing yang cukup stabil untuk memperoleh ekspansi secara agresif. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah memperkuat branding, pemasaran, dan sistem bisnis agar lebih siap berkembang di masa depan. Sebelumnya, kami telah mengajak untuk melihat eksternal, internal, dan komplikasi yang terjadi. Secara keseluruhan, masalah saat ini adalah owner dependent sehingga kapasitas operasional maupun keuangan belum bisa maksimal. Tujuan saat ini ingin meningkatkan profit, membangun skala usaha, dan memperkuat eksistensi bisnis. Kami melihat adanya potensi kuat pada sosial media. Secara global dan lokal, TikTok menjadi aplikasi dengan penggunaan yang tinggi. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan 3 opsi. Memperkuat konten TikTok, melakukan diversifikasi produk dengan produk bermargin tinggi, atau melakukan diversifikasi pasar untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya ada KSPM. Nah, KSPM ini digunakan untuk menentukan strategi yang paling efektif berdasarkan faktor internal dia dan juga faktor eksternal. Seperti yang ada di slides, bisa dilihat untuk user generated content TikTok itu memiliki nilai yang paling tinggi, sehingga kami merasa bahwasanya strategi tersebut paling cocok untuk marketing dari si El Verstappen ini. Pada saat ini, objektif Verstappen adalah memperkuat eksistensi dan mendorong penjualan melalui konten UGC TikTok bertema gaya hidup Formula One. Kita memiliki 2 key result utama. Pertama, lonjakan engagement rate sebesar 7,4 kali lipat dalam 5 bulan. Kedua, peningkatan penjualan menjadi 663 paket per bulannya. Untuk mencapainya, kami akan menambah kuantitas konten serta memperkuat tim operasional. Tabel di kiri memberi proyeksi pertumbuhan motif digital tersebut. Terkait sumber daya manusia, kami menetapkan 3 posisi utama. Pertama, admin media sosial berinsentif. Kedua, talent dan editor TikTok dengan jam yang fleksibel. Lalu ketiga, pekerja produksi dengan sistem borongan per paket. Baik, proyeksi keuangan kami didasarkan pada nilai real. Pertumbuhan engagement dirancang pesimis di 2 bulan pertama, tapi stabil di bulan ketiga dan melonjak eksponensial di bulan keempat serta kelima. Hasilnya dengan biaya operasional tersebut bisa terukur. Pendapatan bersih diproyeksikan stabil menembus 4,76 juta per bulan. Lalu mengingat momentum F1 sangat seasonal, pemasaran kami fokus pada konten edukatif dan informasional, bukan sekedar hard selling. Kami memprioritaskan eksistensi di komunitas F1 terlebih dahulu, karena diversifikasi pasar atau produk baru akan percuma tanpa adanya audiens loyal yang sudah terbentuk sejak awal.
Selanjutnya, keberhasilan strategi ini akan diukur melalui 4 indikator utama: revenue growth, engagement growth, sales growth, dan implementasi SDM. Tabel di kanan memetakan evaluasi ini ke dalam 4 perspektif. Secara finansial, target kita mencapai 663 paket di bulan kelima. Perspektif pelanggan yang berfokus pada eksistensi melalui GC. Perspektif internal menstrukturkan tugas agar tidak bergantung pada owner, yang didukung penuh oleh rekrutmen pada perspektif pertumbuhan. Oke, kesimpulannya strategi ini bertujuan untuk memandirikan operasional agar tidak bergantung lagi pada founder. Dampak utamanya, volume penjualan diproyeksikan melonjak 20 kali lipat dari 32 paket menjadi 663 paket per bulan. Mungkin sekian pemaparan dari tim kami. Terima kasih.